Sesatkah kelompok itu? Nah, ini disebutkan di kelompoknya di sini. Karena menyatakan Allah di langit, Allah turun sepertiga malam, Allah punya tangan, kaki, walau tak seperti yang dibayangkan manusia. Orang yang mengatakan Allah di langit, kita sudah jelaskan pagi tadi ya, malam tadi ya. Jadi ada hadis mengenai di mana Allah. Hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Tapi pemahamannya tidak sahih. Hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Tapi pemahamannya tidak sahih. Hadisnya panjang kok dipotong. Apa hadisnya? Ada namanya asbabul wurud. Suatu kali Nabi didatangi oleh Ibnul Hakam. Ya, nama Ibnul Hakam ini diperdebatkan Muawiyah atau Amr. Dia punya budak, tidak beres kerjaannya, ngurusin domba. Akhirnya tuannya Ibnul Hakam ini marah, dibawalah ke Nabi. Ya Rasulullah, in ra'aitaha mu'minah, jika engkau menilainya mukmin, melihatnya mukmin, maka aku akan a'tiqaha, akan memerdekakannya. Lalu Nabi bertanya, aina Allah? Di mana Allah? Gitu kan? Dijawab oleh perempuan ini di riwayat ini, fis sama, di langit. Tapi cuma ini riwayatnya. Di riwayat lain disebutkan perempuan itu tidak bisa ngomong. Dia cuma gini, asyarat ila sama. Itu di riwayat Ahmad. Di riwayat Imam Malik yang riwayatnya lebih pendek dan lebih sahih, atashhadina alla ilaha illallah. Pertanyaannya bukan di mana Allah, tapi apakah kamu bersaksi tiada yang disembah kecuali Allah. Nah, ini kita jelaskan, ini penjelasan kedua kalinya nih. Berdasarkan itu ulama kita kemudian merumuskan sebuah pertanyaan. Apakah kalau ada orang non muslim mengatakan Allah di langit, itu dia jadi Islam? Enggak. Kapan dia jadi Islam? Kalau syahadat. Jadi kalau mereka mengatakan Allah di langit, benar-benar versi hadis budak perempuan. Tapi versi hadis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar diajarkan Nabi apa di Gua Hira? Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kalau ke Umar sama, ke Utsman sama, ke Ali sama. Artinya ke sahabat-sahabat yang IQ-nya tinggi, kecerdasannya level tinggi, Nabi SAW tidak mengajarkan kalimat itu. Jika kita menganggap kalimat yang tadi itu benar, ala kulli hal hadisnya sahih. Maka Imam Badruddin bin Jama'ah mengatakan, orang yang meyakini Tuhan di langit, dia mengikuti hadis budak perempuan. Nah, kalau saya ikut hadis Abu Bakar aja ya, yang Allah itu dekat ya. Nah, kalau saya ikut hadis Abu Bakar aja ya, yang Allah itu dekat ya. Ya Abu Bakar, hai Abu Bakar, apa pendapatmu? Ini di Gua Hira. Jika ada dua hamba Allah, salisuhum Allah, maka yang ketiganya Allah. Menggigil Abu Bakar mendengar itu, langsung tenang dia. Kalau kita berdua, ketiganya Allah, bagaimana? Tenang langsung. Itu yang diajarkan Nabi, ditalkinkan Nabi, dibimbingkan Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nabi nggak bilang, Abu Bakar, kamu gak usah takut, Tuhan di langit. Enggak. Jadi beda. Cara Nabi berbicara ke sahabat yang seperti Abu Bakar beda dengan si perempuan. Maka meskipun mereka menyalahkan kita yang tidak mengikuti hadis ini, nggak ada masalah. Ya, karena kita punya ulama yang lebih faham hadis ini daripada kita. Hadis ini disyarah oleh siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi punya kitab syarah Nawawi, syarah Sahih Muslim. Dan beliau di situ tidak pernah mengatakan Allah benar-benar bertempat di langit. Kenapa? Kalau disebut di langit bertentangan dengan Quran, Pak. Di Quran dikatakan Allah itu ada 7 ayat bersemayam di atas arasy. Loh, di mana dong? Dan langit itu cuma 1 biji kecil dibandingkan arasy. Dibandingkan kursi, langit, bumi digabung itu cuma biji kecil dibandingkan arasy. Maka arasy disebut azim dalam Al-Quran. Jadi kenapa Nabi menerima budak perempuan ini? Ya karena dia budak, IQ-nya rendah, pemahamannya standar. Saya nggak bilang yang meyakini Allah di langit IQ-nya rendah ya. Itu masalahnya kok Anda yang cerdas itu pakai hadis budak perempuan.
Gitu. Pakai dong hadis para sahabat yang kibar, ulama-ulama sahabat yang besar. Dan nggak tahu ya, kasihan ya orang yang meyakini Allah jauh sekali di sana. Padahal ayat yang lain juga banyak. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada. Hadis sahih, hadis qudsi. Ana jalisun man dzakarani, ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya jika dia menyebut namaku. Itu pertanyaannya. Mengapa Allah dikatakan lebih dekat dari urat nadi kita? Tidak ada perkataan demikian. Ya. Yang ada wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idz yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wasyimali qa'id. Kalau kita baca ayat tersebut secara lengkap, dan kami lebih dekat kepada dia daripada urat nadinya. Tatkala dua malaikat berada di tangan kanan dan kirinya. Jadi kata para ulama, nahnu di situ kami maksudnya malaikat, bukan Allah. Ya. Karena sering Allah menggunakan kalimat nahnu maksudnya apa? Malaikat. Contohnya Allah berkata, ya, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau kami bacakan maka ikutilah bacaannya. Maksudnya Jibril. Waktu Jibril mentalkin Nabi Muhammad SAW, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang baca Allah apa Jibril? Jibril. Tapi Allah menggunakan kalimat apa? Kami. Kenapa? Karena malaikat adalah petugas-petugas dari Allah Subhanahu wa taala. Tentara-tentara Allah Subhanahu, junudu rabbi, tentara-tentara Allah. Jadi bukan maksudnya Allah lebih dekat daripada urat nadi. Ini salah paham tentang ayat tersebut. Kalaupun kita pahami Allah lebih dekat, maksudnya adalah ilmu Allah, bukan zatnya. Contohnya, saya bacakan dalam surat Al-Mujadalah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam taro anna Allah, dalam surat Al-Mujadalah ayat 7. Alam taro, tidakkah kau lihat anna Allah ya'lamu, Allah mengetahui. Allah buka dengan sifat ilmu, Allah tutup ayat ini dengan sifat ilmu. Contohnya, alam taro anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kau lihat Allah mengetahui, mengilmui apa yang di langit dan di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'um. Tidak ada tiga orang bisik-bisik kecuali Allah yang keempat. Maksudnya ilmu Allah, bukan zatnya. Kan Allah mengatakan, tidakkah kau tahu Allah Maha mengetahui. Wala khamsatin illa huwa sadisum. Tidak ada orang, 5 orang ngobrol bisik-bisik kecuali Allah yang keenam. Wala adna min dzalik wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu. Tidak ada yang lebih sedikit atau lebih banyak kecuali Allah bersama mereka. Maksudnya ilmu Allah bersama mereka, bukan zat Allah. Summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan pada hari kiamat kelak. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi orang salah paham tatkala mengatakan wa huwa ma'ahum aina makanu, Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Sebagian orang paham Allah di mana-mana. Ini salah. Padahal maksudnya ilmu Allah. Makanya Allah buka ayat ini dengan sifat ilmu. Alam taro annallaha ya'lam. Tidakkah kau tahu Allah mengetahui? Di akhir ayat kata Allah, innallaha bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi maksudnya di mana-mana adalah sifat ilmu Allah. Contohnya, tatkala Allah mengatakan kepada Musa dan Harun, idhaba illa fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw ayatgha. Kata Allah kepada Musa dan Harun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, ucapkanlah kata-kata yang lembut kepada Fir'aun, siapa tahu dia sadar, siapa tahu dia waras, ya. Kemudian kata Musa dan Harun, innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayatgha. Ya Allah, kami takut, saya Musa dan Harun takut. Jangan Musa melakukan zalim kepada, jangan Firaun mendolimi kami, melakukan hal yang mendolimi kami. Kata Allah, la takhafa, dalam surah Taha, la takhafa, innani ma'akuma. Jangan kalian berdua takut, sungguhnya saya bersama kalian. Bukan zat Allah, kata Allah, asma'u wa ara. Saya dengar kalian dan saya lihat apa yang kalian lakukan. Jadi jangan khawatir. Bukan berarti Allah bersama Nabi Musa jalan menuju siapa? Fir'aun, tidak, tapi Allah malah melihat dan Allah Maha mendengar, Allah mengawasi maksudnya. Jadi yang sering bersama di mana-mana bukan zat Allah tapi apa? Ilmu Allah. Karena kalau kita bilang Allah di mana-mana enggak masuk akal. Ada Allah di perut hewan, ada Allah di kamar mandi, ada Allah dalam masjid, ada Allah yang enggak benar. Sebenarnya orang kaum muslimin secara umum, bahkan manusia secara umum, mereka tahu Tuhan di atas. Makanya kalau ada apa-apa kata mereka, kita serahkan kepada yang di atas. Kata mereka apa? Kita serahkan kepada yang di atas. Dia mereka tahu Allah di atas. Tapi kalau tanya Allah di mana, ya di mana-mana. Tadi itu atas yang mana kalau gitu? Jadi kata mereka, kita serahkan kepada yang di atas. Jadi maksudnya Allah lebih dekat dari urat nadi itu bukan Allah. Nahnu, kami di sini maksudnya apa? Malaikat. Dan benar malaikat lebih dekat daripada urat nadi. Cuma kita enggak lihat. Ya.